FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104,3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullahu taala dari IMSA di Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan koneksi kita lancar hingga akhir acara nanti. Seperti biasa, setelah materi kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan line telepon. Langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz dan pendengar Roja TV dan Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua serta memberkahi semua kegiatan dan ibadah kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Para pemirsa dan pendengar Allah SWT, tentu kita bersyukur sekali di mana pada tahun ini kita dapat kembali bersua dengan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini dapat kita maksimalkan ibadah kita, dan Allah menerima semua rangkaian ibadah kita, dan kita dimasukkan Allah sebagai hamba-hambanya terbebas dari api neraka dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan menjawab syubhat-syubhat yang tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Syekh Zaini Dahlan terhadap dakwah Syekh Muhammad Wahab. Kita masih menjawab salah satu hujjah yang dimana Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan tentang bagaimana dia menganjurkan orang berhujjah dengan firman Allah SWT, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah rasul. Berhujjah dengan ayat yang mulia ini, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah rasul. Kata mereka di sini, kata Syekh Zaini Dahlan di sini mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk seseorang ingin mendapatkan ampunan atau menyatakan ampunan datang ke kuburan Nabi SAW, dan ini merupakan dalil disyariatkannya datang ke kuburan Nabi SAW dan berdoa mohon ampun di sana. Dia berhujjah dengan ayat ini. Lalu setelah kita jawab dalam beberapa pertemuan yang lalu, yaitu di mana belum menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa datang ke kuburan Nabi sama dengan datang kepada Nabi SAW waktu hidupnya. Kemudian juga faedah datang ke kuburan Nabi sama faedah seperti datang kepada Nabi SAW waktu dia hidup. Dan ini sudah kita jawab. Tidak ada satupun dari para ulama sahabat maupun para tabi'in, maupun atba' tabi'in, para kalangan ulama-ulama umat ini yang memahami ayat ini adalah umum seperti mana yang dipahami oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, bahwa ayat ini adalah hujjah
tentang disyaratkannya untuk mengunjungi kuburan Nabi SAW bagi seorang berdosa dan mohon ampun di kuburan Nabi SAW. Karena tidak ada satupun di kalangan para sahabat yang bila mereka ingin bertaubat kepada Allah setelah Nabi SAW wafat, datang ke kuburan Nabi SAW dan bertobat di sana. Kemudian juga telah kita jelaskan sisi-sisi lain yang menjadikan mengkiaskan atau menyamakan antara datang ke kuburan Nabi dengan datang kepada Nabi SAW saat beliau hidup. Dan ini sudah dijelaskan dari berbagai sisi, yaitu sekarang kita akan bahas yaitu perkataan Syekh Ahmad Zaini mengatakan wadalatil ayatun ala anhu la farqa fil ja'i. Nah, ini dia katakan ayat tadi katanya menunjukkan bahwa menunjukkan juga kata beliau bahwa tidak ada perbedaan orang datang baina ayyakuna maji'uhu bisafarin aw ghairi safarin. Ya. Tidak ada perbedaan di situ. Datang ke kuburan Nabi SAW itu baik datang dengan melakukan perjalanan atau tanpa melakukan safar, ya, baik dengan bersafar, ya, atau tanpa bersafar. Yang maksud di sini adalah safar tentu bagi orang-orang yang di luar kota Madinah, baik dari Mekah, dari Basra, dari Kufa, dari Syam, atau dari kalau sekarang tentu saat telah tersebar Islam ke berbagai penjuru dunia, ya, baik dari orang yang di benua Afrika, benua Asia, dan Amerika, dan seterusnya. Maka beliau mengatakan di sini berhujah dengan ayat ini, karena beliau ingin mengomentari bahwa di mana para ulama menjelaskan bahwa tidak disyaratkan safar untuk tujuan beribadah sebenarnya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW kecuali di tiga masjid. Ya. Nah, la tusyaddu rihal ila kata Rasulullah SAW ila thalathati masajid. Ya, ini adalah disampaikan sababul hadis ini juga satu sebab terjadi dilakukan oleh sahabat kepada Abu Hurairah, karena saat itu Abu Hurairah berkunjung ke Tur Sina. Lalu sahabat itu mengatakan, apa tujuan engkau ke sana? Berkunjung karena Rasulullah SAW tidak mensyaratkan kita untuk mengunjungi tempat-tempat, ya, ada peristiwa-peristiwa sejarah Nabi menerima wahyu di tempat tersebut. Itu ada peristiwa kejadian Nabi mengalami sebuah melakukan sebuah aktivitas di suatu tempat. Tidak ada dalilnya bahwa kita harus mendatangi tempat-tempat tersebut. Lalu sahabat yang menawarkan hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan la tusyaddu rihal, tidak dibolehkan berbekal untuk mempersiapkan perjalanan, ya, kecuali untuk dalam beribadah tentunya, bukan dalam hal mencari rezeki, ya, bukan larang untuk berdagang. Jadi maksudnya la tusyaddu rihal ila thalathati masajid, yang tujuannya beribadah di tempat tersebut. Itu yang dimaksud sini. Yang ibadah dilipat gandakan di tempat tersebut, ya, dan dianjurkan mendatangi tempat tersebut untuk melakukan perjalanan. Yaitu karena tiga masjid ini memang ibadah di sana dilipat gandakan, ya, mana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, di bawah sholat cukup ini adalah 1000 kali lipat kecuali Masjidil Haram. Dan bahkan di Masjidil Haram disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat di Masjidil Haram 100.000, kemudian di Masjid beliau adalah 1000, kemudian Masjid Al-Aqsa adalah 500 kali lipat. Nah, maka para ulama mengomentari tidak ada anjuran untuk menatai kuburan Nabi manapun untuk beribadah di tempat tersebut. Nah, di sinilah dijawab syubhat ini, bahwa beliau berpegang dengan ayat ini, bahwa ayat ini kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan bahwa menunjukkan tidak ada perbedaan orang yang datang ke kuburan Nabi SAW baik dengan melakukan perjalanan jauh atau bukan, kata beliau. Yuqu ja'uka fi haitsi syarti. Lu menyebutkan karena kata-kata ja'uka dalam ayat itu walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Jadi kata beliau ini ayat ini adalah sebagai syarat dalla al umum, kata beliau, menunjukkan tentang umum. Nah, bahwa ini adalah anjuran untuk datang kepada Nabi SAW. Dalam ayat itu kan datang dari waktu Nabi SAW masih hidup. Tapi beliau mengatakan ini juga termasuk datang kepada kubur Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat. Dan ini sudah kita sebut sebelumnya, bahwa tidak ada satupun ulama mengatakan, menafsirkan semua ayat-ayat yang menganjurkan datang atau hadis-hadis menunjukkan datang kepada Nabi SAW cukup datang kepada kubur Nabi SAW. Itu sangat berbeda. Datang ke kuburan seseorang atau datang ke rumah seseorang atau datang bertemu seseorang tersebut. Itu telah kita bahas sebelumnya.
bahwa pemahaman ini sangat tidak akurat sekali gitu ya, tidak benar baik secara bahasa maupun secara logika maupun secara syar'i. Nah, ini ditinjau. Maka beliau berhujjah dengan tadi itu bahwa dianjurkannya orang melakukan perjalanan jauh sekalipun untuk mendatangi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ingin disampaikan oleh beliau di sini. Ya, karena ini termasuk kata beliau syarat dalla ala umum. Karena ini kata beliau syarat masuk dalam umum. Lalu dijawab oleh Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi, ya, ini satu orang dari seorang ulama dari India yang menjawab kitab beliau ini, menjawab syubhat beliau ini dalam sebuah kitab itu Siyanatul Insan min Waswasi Zaini Dahlan, menjaga manusia dari tipu daya, ya, Zaini Dahlan. Dalam kitab beliau menyebutkan kutu hadza dzakarahu Ibnu Hajar Al-Makki fi Jawahir Al-Muntazim. Sebenarnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, hal ini dia bukan datang dari ilmunya dia, tapi adalah menukil dari Ibn Hajar Makki, ya, dalam kitabnya itu Jauhar Munazzam. Yaitu wahwa fasidun. Ini adalah pemahaman yang sangat yang keliru gitu, fasidun. Bayanuhu anna umum al-fi'il al-waqi' fi hadha syart laysa illa umum nakirah fi mawdi' syarat. Jadi kata beliau penjelasnya adalah ketika dia mengatakan ini termasuk adalah bagian dari syarat untuk diampuni. Datangnya seseorang, baru seorang bisa diampuni dan datang kepada Nabi SAW. Nah, ini yang ingin dikatakan syarat di sini. Jadi istilahnya, jika kamu ingin mendapat ampunan, datanglah kepada Nabi SAW. Tapi setelah wafat Nabi SAW, datang ke kubur Nabi SAW. Ini pemahaman dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang sebelumnya belum nukil ini dapat pendapat dari Ibn Hajar Al-Makki. Nah, kemudian ayat ini juga telah kita jelaskan. Ayat ini bicara tentang suatu kaum yang tertentu, yaitu orang-orang munafikin. Tapi beliau malah mengatakan ayat ini adalah umum untuk semua kaum muslimin. Ini sudah dibahas dalam pertemuan yang lalu. Maka beliau menjelaskan, penjelasnya adalah bahwa umum fi'il al-waqi' fi hadzal syart, fi'il yang berfungsi, yang bertempat dalam sebagai syarat, laisa umum nakirah fi mawdi' syarat illa umum nakirah fi mawdi' syarat, kecuali itu fi'il itu umum nakirah fi mawdi' syarat, itu isim yang nakirah dalam tempat sebagai syarat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ini kata Ahmad Zaini Dahlan di sini mengatakan ini syarat. Maka beliau mengatakan umum fi'il itu yang disebutkan dalam bentuk syarat, ya, tiada kecuali umum nakirah fi umum syarat. Itu nakirah yang di dalam bertempat sebagai syarat. Qala Imam Al-Mahalli fi syarhi Al-Jamil Jawami', kata beliau. Dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli di dalam syarahnya terhadap kitab Jamil Jawami', ya, itu tentang bahasan tentang masalah bahasa di sini. Ditadamil fi'il munafi li masdar munakkar. Jadi artinya adalah bahwa bila fi'il yang menafikan yang masdar yang nakirah. Wa qala as-Sa'du fi hasyatihi al-Adudi, di sini juga kita bahasa tentunya. Wa muhaqqiquna min nuha ala anna murad bitankir jumlah anna al-mufrad alladhi yasbiqu minha nakirah. Jadi di sini harus ada kalimat nakirah. Kata beliau, wa umum fi'il al-munafi laysa min jihati tankirihi bal min jihati ma tadammanu min al-masdar nakirah. Jadi fi'il nakirah atau umum fi'il yang menafikan itu laysa min jihati tankir, bukan sekadar nakirah saja, tapi adalah ia mengandung masdar nakirah. Itu kata beliau. Famakna la yastawi Zaidun wa Amrun. Ya, pokoknya la yastawi Zaidun wa Amrun, la istiwa bainahuma. Nah, jadi kata beliau di sini contoh pokoknya la yastawi Zaidun wa Amrun. Contoh kata beliau tidaklah sama antara Zaid dan Amrun. Jadi tidaklah itu istiwa bainahuma. Jadi tidak ditetapkan adanya antara yang keduanya ada orang yang beristiwa, ya, atau duduk, ya, tidaklah sama, ya, antara Zaid dan Amr. Bukan ada yang di antara keduanya sesuatu. Disebut di sini adalah yaitu nafi, yaitu yang fi'il yang tadaman
nakirah. Kemudian beliau menjelaskan ini cukup panjang, ya, di beberapa contoh bahwa umum nakirah dalam tempat syarat itu tidaklah umum nakirah dalam tempat nafi. Jadi ada nakirah fi mawdi' syarat itu tidak sama dengan nakirah fi mawdi' nafi. Contoh, la ahada fil bait itu mawdi' nakirah fi mawdi' nafi, tidak seorang pun. Tapi anak-anak nafinya umum semua. Tapi kalau syarat berbeda. Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama As-Sa'd bin Tawih, yuri anna syarat fil misl. Contoh dalam syarat adalah in fa'alta fa'abduhu, ya, in fa'alta, ya, fa'abdu hurrun aw imra'atuhu talikun. Jika engkau melakukan hal ini, maka hambamu merdeka atau istrimu tertalak. Nah, ini kan fi'il, ya, in fa'alta. Jika engkau melakukan, maka hambanya, ya, merdeka atau istrinya tertalak. Lil yamin ala tahqiq naqid syara'. Ini kan syarat in fa'al. In itu in syartiyah, ya, jika aku melakukannya atau engkau melakukannya, maka dianggap ini tidak umum. Itu yang dimaksud di sini, yang ingin dijelaskan. Kemudian naqid syar' in kana syar' fihi ya. Ini berbeda dengan syarat yang terdapat dalam seperti jumlah in darabta rajulan fakadza. Jadi jika engkau melakukan ini, maka engkau memukul sebulan, maka seorang, maka begini. Bahwa yaminu limana. Ini adalah larangan untuk untuk larangan. Jadi ada ya disebutkan sini syartiyah di sini memfaedakan larangan atau memfaedakan perintah. Itu juga dibedakan kata beliau di sini. Ya. Kalau dia katakan in darabtu rajulan fakadza, itu seperti orang mengatakan kata beliau, wallahi la adribanna rajulan. Demi Allah saya akan memukul seseorang. Wa in kana munafiyan, tapi kalau nafi kata beliau, illam adrib rajulan fakadza. Nah, ini kan nafi. Kalau tadi adalah musbit. Jadi wallahi la adriban. Sungguh saya akan memukul. Oh, wallahi la adribanna. Oh, la adribanna. Wallahi la adribanna rajulan. Ini nafi, demi Allah tidak saya akan pukul seorang pun. Nah, inka wa inkan manafian, jika dia menafikan adalah illam adrib rajulan fakadza. Oh yamul lil hamdi bi manzati qaulika wallahi la adribanna rajulan. Jadi beliau ingin membedakan antara syarat, ya, yang terdapat dalam fi'il yang itu adalah untuk dilaksanakan dan untuk yang fi'il yang fungsinya untuk ditinggalkan. Yang di sini faedahnya ada beberapa rajulan nakirah di sini, kemudian wallahi la adribanna rajulan sini nakirah. Tapi di sini fi'ilnya, ya, lil isbat. Kalau yang pertama wallahi la adribanna, demi Allah saya tidak akan memukul siapapun, seorang pun. Nah, jadi beda antara fi'il yang faedah lil nafi dan faedah lil isbat, itu maksudnya. Fatahsul min hada ana umul fi'il fi hadha syar' la yakunu illa fi mawdi'in yahsul fihi nakiratun fi siyaqin nafi. Maka beliau menyebutkan ringkasannya, kesimpulannya adalah fi'il yang umum itu fi siyaq syarat yang terdapat dalam ism syarat atau jumlah syartiyah tadi tidaklah umum kecuali pada hal yang di dalamnya nakirah dalam sifat nafi. Contoh tadi wallahi la adribanna rajulan. Jadi tidak saya tidak akan pernah atau memukul seorang pun. Itu umum siyaqin nafi. Wa hadza la su'ila fi misli syart yakunu al-yamin allati lil mana'. Maka beliau menyebutkan ini tidak terjadi kecuali contohnya dalam syarat yang berfungsi sebagai untuk sumpah sebagai larangan. Baik, ini barangkali pemirsa yang tidak belajar bahasa Arab mungkin agak membingungkan penjelasannya. Artinya adalah bahwa beliau ingin mengomentari ketika Syekh Ahmad Zaini Dalam itu mengatakan bahwa ini umum, baik datang dengan berjalan, tidak berjalan, kan itu tadi dia katakan. Maka di sini ingin membantah ungkapannya tadi adalah dia mengambil sifat umum dari penjelasan ayat tersebut. Maka dengan alasan adanya syarat gitu. Kalau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Nah, mereka datang kepadamu. Seakan-akan ada persyaratan di situ bahwa keampunan diberikan Allah bila kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Itu ringkasannya. Kemudian beliau menyebutkan, wa fil ayat karimah qaulu syar' lil yamin allati ghairu musallam. Maka beliau menyatakan dalam ayat yang mulia ini bahwa syarat yamin itu yang sebagai larangan adalah itu tidak diterima, itu tidak diterima. Wa an qad ulima anna fi qawlihi, ya. Contoh adalah orang mengatakan ilam adrib rajulan fa abdi hurrun. Contoh seorang, bila saya tidak memukul seseorang maka hambaku merdeka. Ini fi'il waqi' fi siyaq asy-syara' ma'anahu laysa 'aman. Di fi'il dalam ini terdapat dalam sisi syarat, ya, ilam. Di sini in syartiyah, ya. Jika saya tidak memukul seseorang maka hambaku merdeka. Fi'il yang terdapat dalam contoh ini kata beliau adalah sebagai syarat, walaupun dia tidak umum, faqul bi umum fi'il waqi' fi siyaq asy-syara' umumun fasid. Nah, ini yang keringkasan sebutkan bahwa pendapat mengatakan umumnya fi'il yang terdapat dalam siyaq syarat itu adalah umum yang keliru. Yang ke-11, jawaban terhadap syubhatnya adalah anna jami'al ummah musawatun mudnibun. Bahwa kita tahu umat ini, ya, tidak ada yang terbebas dari dosa. Tidak ada yang maksum. Bahwa semua umat ini adalah melaksanakan dosa, terjatuh ke dalam dosa. Wa khata'az zalimun. Ya. Karena kata Rasulullah hadisnya, kullukum khata', ya, wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap kalian adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa adalah yang bertobat, kata Rasulullah. Maka beliau mengatakan warga fi hadis al-Qudsi. Nah, beliau ingin menjelaskan ini antara perbandingan pemahaman tadi bahwa ampunan disyaratkan untuk datang kepada Nabi SAW bagi orang-orang yang berdosa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, sungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar, memiliki kesalahan di malam hari dan siang hari. Ini hadis riwayat Muslim dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Wa fi ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Dan juga disebutkan dalam lanjutan hadis itu, wahai hamba-hambaku, semua kalian berada dalam kesesatan kecil orang mendapat petunjuk dariku. Kecil orang yang aku beri petunjuk, kata Allah. Dari Anas, qala Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Juga dalam hadis Anas, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam khata'un, memiliki kesalahan dan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik orang-orang bersalah adalah orang bertobat. Hadis oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Darimi. Ya. Kemudian juga tafsir dari Ibnu Abbas tentang makna al-lamam. Ya. Maka rawu Tirmizi qala hadza hadis sahih fi hadis Abi Dzar dan qala Rasul kullukum mudnibun. Ya, dalam hadis yang sahih dan hadis Tirmizi, hadis Abi Dzar bahwa Nabi SAW bersabda, kullukum mudnibun illa man afaitu. Semua kalian adalah memiliki dosa, kecuali orang yang aku ampuni, kata Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Demikian pula ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahum amn. Ini menunjukkan dalil-dalil bahwa tidak ada di antara kita ini yang terbebas dari dosa. Nah, beliau ingin menunjukkan dulu dalil-dalil tentang hal itu. Nah, kalaulah seandainya setiap orang yang berdosa harus mendatangi ke kubur Nabi SAW, keutamaan untuk bertobat, tentu ini yukallifu ma la yutaq. Itu artinya menyebabkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan Allah di atas kemampuan seorang hamba. Tentu kata beliau nanti akan dijelaskan juga, hal ini tentu seakan-akan mengunjungi kubur Nabi SAW itu lebih wajib daripada haji dan umrah jadinya. Ini belum menyebutkan juga bahwa banyak sekali dalil, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ini ayat ini turun ketika itu para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Maksudnya adalah siapa di antara kita yang tidak menzalimi diri, ya Rasulullah? Waqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Karena dalam ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang beriman yang tidak mencampuri imannya sedikit dengan zalim. Ulaika lahum wa hum muhtadun, mereka akan diberikan kesentosaan, ya, dan mereka akan beri petunjuk. Waqala Rasulullah SAW, laisa dzaka, ini bukan dimaksudkan kezaliman, dan itu maksudnya berbuat dosa.
Innama huwa syirku, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi maksudnya bukanlah berarti orang-orang beriman tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah orang beriman yang tidak mencabut keimanan kesyirikan. Mereka akan mendapatkan kesekuasaan, keamanan, dan juga hidayah dari Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, kalau kana ayat ta'ammu kullu dhamin, sa'un kana mu'minan aw kafiran aw munafiqan. Nah, ini baru beliau ingin mengomentari. Kalaulah seandainya ayat ini sebelumnya dikatakan oleh Ahmad Zaini Dahlan bahwa ini umum, ya, baik orang yang zalim, apakah dia orang beriman, orang kafir, orang munafik, umpamanya. Karena bayanahu wa bayanan Nabi SAW mudah, baik jarak antara dia dan jarak Nabi SAW, perjalanan yang jauh, atau yang dekat, baik yang yadai annahu lam, ya, baik dia berdoa, atau dia tiba kana maji'uhu ila Nabi SAW fi hayati au ila qabrihi. Jadi di sini diambil iftiradiyat, kemungkinan mungkin. Kalau seandainya ayat umum dari sisi jarak jauh atau dekat, atau dari sisi keimanannya, apakah dia itu beriman, kafir atau munafik, atau dari sisi dari hidupnya Nabi dan telah wafatnya Nabi SAW, ya, datang ke kuburan Nabi setelah wafat. Sebenarnya yang dipahami oleh Zaim sahibur risalah, jadi maksudkan man za'ama sahibur risalah, sebenarnya yang dikatakan oleh Zaini Dahlan, ya, tentulah melazimkan kedatangan setiap orang dari umat ini, ya, ba'da kulli zulmin, setiap dia bersalah, setiap dia berbuat maksiat, baik kecil maupun besar, ya, datang kepada Nabi SAW dan memohon ampun di sisinya. Qurbatun mutlaqah bil kitab. Tentu ini merupakan ibadah yang sangat dituntut dan diperintahkan dalam Al-Quran. Kalau begitu pemahamannya. Kan tadi Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan ayat ini umum. Ya, umum kata beliau, baik orang yang jauh ataupun dekat. Ya, bagi orang umum, orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil apapun saja. Nah, ini kalau untuk mendapatkan ampunan sebenarnya yang dipahami oleh Ahmad Zaini Dahlan, ini merupakan pembebanan kepada umat di luar kemampuan mereka. Dan itu tidak ada yang dipahami oleh seorang para ulama pun. Tapi beliau ingin melihat bahwa di mana kerusakan pemahaman Ahmad Zaini Dahlan dalam memahami ayat tadi adalah, yang dia berkesimpulan tadi adalah mengatakan bahwa mendatangi kuburan Nabi SAW ini katanya jauhkah, itu umum, baik yang jauh maupun dekat. Nah, lalu telah dijawab kata-kata umum tadi, kemudian juga secara syar'i pemahamannya, kalau memang diikuti pemahaman dia bahwa ini umum, baik yang orang yang jauh, yang dekat dengan kuburan Nabi wajib datang kepada kuburan Nabi SAW, atau semasa hidup Nabi SAW datang kepada Nabi SAW. Ya, merupakan ibadah yang diperintahkan Al-Quran. Wa hadza mimman lam yaqul bihi ahadun minal muslim. Ini pendapat ini tidak satu pun dari kaum muslimin yang mengatakan hal itu, bahwa ini adalah diperintahkan dari Al-Quran Karim. Walatiqu ahad. Nanti ada orang yang mampu demikian. Ya, kenapa? Di sisi walaupun dia dekat di kota Madinah, setiap ada salah harus datang ke kuburan Nabi, atau setelah wafat Nabi ke kuburan Nabi. Ini kan suatu hal yang membebankan orang. Ya, setiap salah kan kita ini setiap hari tidak terluput dari salah. Jangankan orang yang jauh dari kota Madinah, hatta orang yang tinggal di kota Madinah sendiri pun itu tidak akan memungkinkan hal itu dilakukannya. Gitu. Wa aidon yalzam. Nah, ini maksudnya adalah butlan jadul butlan malzum, bahwa pemahaman tadi kebatilan itu ditunjukkan ini melazimkan dari pendapat ini hal-hal yang menyalahi hukum syar'i dan menyalahi fakta kehidupan para sahabat, kehidupan para kaum muslimin dari masa sahabat, para tabi'in, para ulama yang lain. Nah, belum menjelaskan pendapat ini tidak ada orang mengatakan demikian. Wah, setiap orang yang berdosa, bersalah, dia ingin dosanya diampuni cepat oleh Allah SWT, datang ke kuburan Nabi, baru di sana dia minta ampun. Ya. Lalu dikatakan itu seperti datang kepada Nabi SAW waktu hidup. Ini yang ingin dikomentar. Kemudian dalam menyebutkan banyak sekali hal-hal yang harus dilazimkan, yang diwajibkan, hal yang diharuskan di sini. Seperti umpamanya harus datang, ya, wa idh yalzam ayyakuna jami'ul muslimin zaman SAW. Jangankah setelah wafatnya Nabi SAW, masih hidupnya Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, tentu
ya, melazimkan bahwa semua kaum muslimin di zaman Nabi SAW, jika mereka tidak datang kepada Nabi SAW, ya, setiap mereka lakukan kesalahan, tarikina lihadzil qurba, mereka telah melanggar, telah meninggalkan suatu ibadah ini, yang agung ini. Kalau seandainya merupakan suatu ibadah hal tersebut untuk datang kepada Nabi SAW dalam minta ampunan, tentu jangankan setelah wafatnya Nabi SAW, ya, dan jangankan pula bagi sahabat yang tinggal di luar kota Madinah, bahkan sekali seandainya sahabat yang tinggal di Madinah pun, hal ini merupakan suatu kesalahan dosa bagi mereka jika mereka tidak melakukannya. Karena berarti para sahabat yang telah di masa hidup yang masih di masa hidup Nabi SAW telah melakukan suatu melanggar sebuah perintah yang tidak mereka laksanakan. Nah, maka ini kelaziman. Wa yalzam an yakuna jami'u muslimin, kalau begitu itu melazimkan, mengharuskan semua kaum muslimin di zaman Nabi SAW, ya, orang-orang yang tidak datang kepada Nabi SAW setelah dia membuat kesalahan dan dosa, ya, meninggalkan kewajiban ini. Wa yalzam, kemudian melazimkan lagi, kata dia, bahwa alla yakuna al-maji' ila al-qur maratan kafiyah. Berarti juga datang kepada kubur Nabi SAW tidak cukup satu kali. Ya, kenapa? Karena orang akan mungkin kalau sehebat-hebat orang pun dalam satu hari, satu kali, 3 hari dia nggak salah, tidak berdosa. Siapa kita ini dalam satu hari yang tidak pernah tidak berdosa, ya kan? Tapi kata beliau berarti tidak cukup satu kali datang ke kuburan Nabi SAW. Atau di masa hidupnya Nabi SAW tidak cukup datang kepada Nabi SAW satu kali saja. Yalzam an la yakuna al-maji'u ila qarbi maratan kafiyah. Kalau dibolehkan dia mengatakan tadi datang kepada Nabi SAW, cukup datang kepada kuburannya, maka tentu berarti juga tidak cukup datang kepada kuburan Nabi SAW satu kali, tidak cukup. Bal yakunu maji' bimarratin ghairu mahsuratin. Berarti datang ke sana adalah berkali-kali yang tanpa bisa terhitung. Ala qadri dzunubim, sesuai kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka, tentu akan selalu berulang. Dan ini merupakan tuntutan yang disebutkan dalam Al-Qur'an umpamanya. Kaifa dzunubuna ghairu mahsuratin. Jika demikian, bagaimana dengan dosa kita yang tidak terhitung ini? Wala waqifatin, tidak berhenti di batas tertentu. Nah, tentu akan selalu datang ke sana. Gitu. Wa in yalzam maziyatu ziyarati qabr, dan tentu ini berarti, kata beliau lagi, melazimkan juga bahwa ziarah kubur Nabi SAW bagi orang melaksanakan haji, ya, yalzam maziyatu ziyarati qabr Nabi al-hajj. Fa'in hajjah bait Allah furida fil umur maratan takunu ziarah qabr Nabi SAW qurbatun fi kulli sanah. Nah, kata beliau berarti mengunjungi kubur Nabi SAW, kalau dia memahami ayat seperti demikian, itu lebih penting dari berhaji. Bahkan dia merupakan suatu ibadah rangkaian, ya, fa'in hajjah bait Allah fardun fil umur. Sedangkan untuk berhaji saja hanya sekali dalam seumur, cukup satu kali. Tapi kata kunzir kubur Nabi SAW, kalau begitu, artinya kalau haji hanya satu kali setahun, tapi kalau ke kuburan Nabi SAW harus kita setiap tahunnya, minimal, ya, bikul syahr, atau setiap bulannya, atau setiap pekan, atau setiap jam, ya, karena orang melakukan kesalahan dan dosa tidak terbatas 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan sebulan atau setahun. Nah, tentu tidak ada pendapat, kalau dilihat dari kesimpulan pendapat seperti itu adalah pendapat yang sangat keliru. Inna la nakhlu fil lamahati min al-mahat, kata beliau, karena kita ini tidak luput dari satu waktu-waktu, dari setiap saat, ya, dari dosa. Bal yazam suqnal Madinah wa lazam an yakun jami' akabir alladziina lam yuqimu fil Madinah min as-salaf wal khalaf tarikina hadzikul. Berarti ini melazimkan semua penduduk Madinah demikian, dan bukan melazimkan semua sahabat-sahabat yang tidak tinggal di kota Madinah dari ulama atau dari para kalangan ulama-ulama salaf dan khalaf telah meninggalkan kewajiban. Wa in yalzam an yakuna zadu arahila ghair masrut fi ziyarah. Berarti juga tentu tidak disyaratkan, sebenarnya dalam haji disyaratkan kemampuan, tapi kalau dalam masalah berkunjung ke kuburan Nabi SAW, menurut pendapat ini berarti kan melazimkan. Tidak perlu syarat dia punya bekal atau tidak punya bekal. Ma'nahu masyartani fi haji, padahal itu disyaratkan dalam haji. Artinya beliau ingin melihatkan hadil mafasid la yalzimuha illa jahilun ghabi. Ya. Hadil mafasid mimma la yalzimuha illa jahilun ghabiyun. Tentu tidak ada mengiyakan, menerima segala bentuk kelaziman-kelaziman kecuali orang yang bodoh sekali. Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Nah, ini efek
timbul dari sebuah pemahaman yang keliru terhadap menafsirkan ayat, menyelisih pemahaman ulama salaf, menimbulkan sekian kesimpulan-kesimpulan yang batil. Sehingga timbullah cara-cara ibadah yang aneh-aneh, pemahaman-pemahaman yang aneh. Berangkat dari mana? Karena tadi dia mencoba melogikakan, mengkias-kiaskan bahwa datang kepada Nabi SAW sama dengan, bahwa datang ke kuburan Nabi SAW sama dengan datang ketika Nabi SAW masih hidup. Nah, itu di antara kesimpulannya. Kemudian dia mengatakan bahwa mengunjungi kubur Nabi SAW itu adalah diharuskan baik dia jauh ataupun dekat. Ya. Dan itu adalah sebuah syarat, kata mereka, ya, kata ya, orang-orang yang sependapat dengan Ahmad bin Jalal ini, sebuah syarat untuk diampuni dosa. Tapi ini keharusan dari mana? Dan sebelumnya telah dijelaskan oleh beliau bahwa ayat ini justru berkenaan dengan suatu kelompok orang tertentu, itu kaum munafikin. Yang ke-12. Nah, yang ke-12 di sini kata beliau, bantahnya, anna fil ayat takbihan li darbi minal maji. Yaitu dalam ayat itu ada takbihan, adanya celaan li darbi minal maji, salah satu bentuk dari kedatangan orang kepada Nabi SAW. Yaitu datang mereka dalam bentuk bersumpah halfan kadziban kama ja'al munafiqun. Jadi yaitu mereka datang bersumpah kepada Nabi SAW dengan sumpah yang palsu sebagaimana dilakukan orang munafikin. Wa tahsinan bin akhar min huwa yaji mustaghfiran. Jadi datang kepada Nabi SAW itu ada yang dicelah, ada yang dipuji. Yang dicela adalah orang, jadi kalau datang hanya dan memberikan sumpah palsu, sebenarnya orang-orang munafikin ketika mereka berolok-olok dengan para sahabat Nabi SAW, ya, atau mereka ketika tidak ikut perang atau perang di perang Uhud, mereka datang kepada Nabi SAW, atau ketika perang Tabuk, mereka datang dengan bentuk memberikan alasan-alasan dusta. Jadi kalau seandainya datang kepada Nabi SAW, ya, diampuni dosanya, tentu mereka ini tidak dicela. Tapi yang dipuji di sini adalah contoh kedatangan dari orang tersebut, yaitu hanya datang untuk memohon ampun. Kalau maka al-hasu ala takdir maji al-maji mustaghfiran, yaitu yang dimaksud di sini dorongan ala takdir maji al-maji mustaghfiran, yaitu kalau seandainya dorongan untuk datang kepada Nabi SAW, datang dalam bentuk memohon ampun kepada Allah. As-sabit minha annahu ala takdir al-maji al-jan mustaghfiran kurbatan. Kemudian kalaulah kita ambil yang kesimpulan bahwa datang kepada Nabi SAW, datang dalam bentuk mohon ampun, merupakan ibadah kepada Allah. La anna nafsal maji mal istighfar qurbah. La anna nafsal maji mal istighfar qurbah. Bukanlah sekedar datang saja. Ya. Yang dimaksud di sini yang terpenting itu adalah datangnya atau istighfarnya. Wal matlub ats-tsani lal awwal fala yatimmu takrib. Fala yatimmu at-takrib. Maka beliau masukkan wal matlub ats-tsani lal awwal. Yang dimaksud adalah perintah yang kedua, yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Bukan dituntut juga mereka harus datang ketika bertobat harus di hadapan Nabi SAW. Tidak terima taubat mereka kecuali di hadapan Nabi SAW. Lalu nanti dikiaskan pemahaman tidaklah bisa terima taubat kecuali di depan kubur Nabi SAW. Ini suatu pemahaman yang sangat mengkiaskan tadi ketika Nabi SAW hidup dengan telah wafatnya. Kemudian dari masa hidupnya Nabi SAW seakan-akan kalau dipahami ada dua hal di situ, datang dan istighfar. Kedua-duanya lazim. Nah, padahal yang utama itu adalah yang kedua, yaitu memohon ampunan. Kemudian juga yang ke-13, kalau dia sahih istidlal dengan ayat disebutkannya, ketika dia tidak menyebutkan bahwa datang ke kubur Nabi SAW sama dengan datang kepada Nabi SAW saat hidup, kemudian memohon ampun di hadapan Nabi SAW, ya, sama seperti mohon ampun di kubur Nabi SAW. Jadi di antara kesimpulannya, datang kepada kubur Nabi SAW yang mengatakan itu sama seperti datang kepada Nabi SAW. Ini sudah dijawab bahwa ini ada pemahamannya. Kemudian juga memohon ampun di kubur Nabi SAW sama seperti mohon ampun di hadapan Nabi SAW. Ini juga sudah jawab kekeliruannya. Kemudian sekarang ingin dibantah dengan ayat, pemahaman ayat lain. Kalaulah begitu pemahaman ayat, kalau bahwa dia menafsirkan tadi, datang ke kubur Nabi SAW sama seperti datang kepada Nabi SAW,
memohon ampun di hadapan kubur di depan kubur Nabi SAW sama dia memohon ampun di hadapan Nabi SAW. Kalau itu dia tafsirkan ayat dengan hujat walau annam idzalam ampusam ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul. Nah, beliau mungkin ingin memberikan contoh ayat lain. Kalau seandainya berhujjah yang dengan ayat tersebut ya benar, la sah istidlal bil aula istidlal bi ayat waqi'ah fi surat al-hujurat. Kalau dia mengatakan berhujjah dengan ayat itu benar dengan pemahaman itu, tentu juga lebih utama berhujjah dengan ayat yang terdapat dalam surat Hujurat. Apa bunyi ayat yang terdapat dalam surat Hujurat? Di antaranya adalah innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau di belakang hujurat, di balik kamarmu, di balik rumahmu. Itu maksudnya. Jadi dulu ada orang-orang yang memanggil-manggil Nabi SAW di luar rumahnya. Itu merupakan adab yang tidak baik pada Nabi SAW. Sehingga Allah celah perbuatan itu dalam surah Al-Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu di belakang rumahmu, di belakang di balik rumahmu, di luar rumahmu itu, kebanyakan mereka adalah orang la yaqilun. La yaqilun artikan celah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki akal, kata Allah SWT. Tidak memiliki adab, tidak memiliki kesopanan. Dan itu celaan bagi orang-orang yang bagian Nabi SAW. Nah, kalau ini dia lakukan juga di kubur Nabi, kan tadi dia menafsirkan katanya, menyamakan antara datang ke kubur Nabi, datang kepada Nabi. Kalau dia juga memanggil Nabi SAW, ya, di kubur Nabi SAW, kalau di seluruh penafsiran dia mengatakan datang ke kubur Nabi SAW, seperti datang ke rumah Nabi SAW, seperti datang kepada Nabi SAW, tentu ketika dia berteriak-teriak menyeru-nyeru Nabi SAW di kubur Nabi, ada apa? Termasuk ayat ini menyebutkan, sama seperti memanggil Nabi SAW di dalam rumahnya, begitu. Karena Nabi SAW dalam kuburnya. Dan itu perbuatan layak itu, perbuatan orang tidak berakal. Jadi begitu cekatannya ulama yang membantah sebuah dalil dengan dalil lain. Kalau seandainya mengukur pemahamannya, dia mengatakan datang ke kubur Nabi sama seperti datang kepada Nabi SAW hidup. Kemudian beristighfar di dekat kubur Nabi SAW sama dengan istighfar di hadapan Nabi SAW. Mohon ampun kepada di hadapan Nabi SAW dan meminta diampuni oleh Allah dosa kita oleh Rasulullah SAW di hadapan Nabi SAW. Kalau sama itu, ya sama juga. Kita akan pahami, yaitu larangan untuk memanggil Nabi SAW di luar rumahnya. Ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Bahkan Allah katakan, kenapa mereka tidak sabar? Seandainya mereka sabar, kata Allah, sampai keluar kepada mereka, lakana khairan lahum. Jadi Nabi SAW keluar, baru ditanya, berbicara. Lah itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ala adam kauni ziyaratu qabr al-ma'huda fi zamanina qurban alladhi huwa naqidun maqlub sahibur risalah. Ini dalil bahwa ya ziarah kubur ya di zaman kita ini ya, ada adam kauni ziarah kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa ziarah kubur Nabi SAW di zaman kita ini ya ada kurba, ada mengkau ziarah kubur Nabi di zaman ini kurbatal ladzina huwa naqidu matlub sahibul salah, bahwa ziarah kubur yang dilakukan di zaman kita ini ya bukanlah suatu ibadah dan ini menyelisihi pendapat sahibul risalah, yaitunya pendapat Ahmad Zain Dahlan. Fa inna ayat adalah ala umum zamin nida Nabi SAW. Karena dalam ayat itu adalah dalat ala zamin nida, larangan memanggil Nabi SAW min wara' al-hujurat, di balik dinding atau di balik kamar, di balik rumah atau di luar rumah. Wa hadza la yanqati' bi mauti sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lahu. Menghormati seperti ini tidaklah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentuk penghormatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala khasam fi taqrir ayat, subhana pendapat orang-orang yang membantah pendapat tidak disyariatkannya perbuatan ya yang mereka lakukan tersebut tadi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu mereka berhujjah dengan ayat tadi, tentu ayat ini juga hujjah, celaan bagi orang-orang yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya. Bal aula, bahkan ayat ini lebih tepat, tegas, karena menjaga kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama baik hidup ataupun setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Fa in tidak min wara'i hujurat ba'dal mauti
ya, biya Rasulillah ghairihi, karena memanggil di balik dinding setelah wafatnya Nabi SAW, ya, karena Nabi SAW sekarang dalam kuburnya. Kemudian kubur itu juga di atas beberapa dinding. Lalu memanggil ya Rasulullah ghairihi dengan lafaz baik ya Rasulullah dan lafaz yang lainnya, ya. Fardun min afradin Nabi SAW. Ini adalah termasuk salah satu untuk memanggil Nabi SAW. Min wara'i hujurat, di belakang dinding. Nah, bila raib wala syubah. Ini tidak dilanjutkan lagi. Ya. Ini adalah salah satu bentuk yang disebutkan dalam memanggil Nabi SAW di belakang dinding. Di khilafi maji ila qabri Nabi SAW. Berbeda dengan datang kepada kubur Nabi SAW. Fa'inna kaunahu fardan min afradil maji. Nah, kalau ini kan kalau datang saja berbeda dengan memanggil. Kalau memanggil itu adalah satu hal yang sudah jelas dalam nas hadis ini, dalam nas ayat ini adalah dilarang. Kalau datang sekedar datang ila Nabi SAW, ya, fa'inna walayah fa'ilkhilal maji ila qabri SAW. Fa'inna kaunahu fardan min afradil maji ila Nabi SAW fasidun kama taqaddam. Nah, kata beliau di sini, ketika menyamakan datang ke kuburan Nabi SAW seperti datang kepada Nabi SAW, mana yang lebih pas berdalil dengan ayat ini? Yaitu tentang memanggil Nabi SAW, ya, setelah wafat, ya, sama seperti memanggil Nabi SAW saat beliau masih hidup di belakang dinding. Mana yang lebih aulah dalilnya, kata beliau di sini? Tentu memanggil Nabi SAW di balik dinding kuburan Nabi SAW sama seperti memanggil Nabi SAW waktu hidup di balik dinding rumah beliau. Nah, ini pas dalilnya. Tapi kalau maji tadi dia katakan datang ke kuburan Nabi SAW, dikatakan sama datang kepada kuburan kepada Nabi SAW masih hidup, ini kan sangat jauh gitu maksud. Mana yang lebih jauh dalilnya? Mana yang lebih dekat memungkinkan kebenaran pendapat tadi, pendalilannya? Tentu yang pertama tadi, bahwa memanggil dibalikkan bahwa kuburan Nabi SAW sama termasuk seperti memanggil juga di waktu hidup Nabi SAW di belakang rumah itu. Nah, termasuk yang dilarang. Tapi kalau dikatakan pemanya datang ke kuburan Nabi SAW sama dengan datang kepada Nabi SAW langsung hidup, itu tidak ketemu dalilnya dengan ayat yang disebutkan tersebut, itu walau annahum idzal ma'anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul. Nah, ini yang beliau ingin katakan. ودلت أيضا على تعليق ثبوت الخيرية لهم بالصبر على النداء من وراء الحجرات والآية قريبة وإن وردت في قوم معينين في حال الحياة تعم بأموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة وبعد الممات. Kata beliau di sini menunjukkan bahwa digantungkannya thubutul khairiyah, kebaikan bagi mereka yang bersabar, ya, bagi mereka yang bersabar walau annahum sabaru hatta takhruj ilaihim, ya, jadi mereka bersabar sampai yang keluar menemui mereka, kata Allah. Nah, seandainya itu mereka lakukan, di sini dikaitkan kebaikan itu adalah bahwa mereka menunggu Nabi SAW keluar. Dan ayat ini umum, ya, dalam kondisi baik hidupnya Nabi SAW maupun setelah meninggalnya SAW, bagi setiap orang yang mendapat sifat tadi. Sifatnya apa? Yaitu memanggil dengan suara yang tinggi di balik dinding rumah Rasulullah SAW atau di balik kuburan Rasulullah SAW. Nah, maka baik setelah hidupnya Nabi SAW, kama qala qasam fil ayat. Semua orang, ya, Ahmad Zaini Dahlan dan sependapat dengan dia berhujah dengan ayat tadi. Kalau sifatnya terdapat di sini sama, memanggil, itu sifatnya Tuhan adalah memanggil di balik suara yang tinggi. Nah, itu sebenarnya dari Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan berhujah dengan ayat itu karena kedatangan kepada kuburan Nabi SAW, seperti datang kepada Nabi SAW masih hidup. Nah, ini yang ingin dibalikkan hujah itu kepada mereka yang mengatakan justru malah ayat ini lebih tepat untuk berdalil tentang dilarangnya memanggil Nabi SAW, karena ayat ini umum, baik suatu hidup Nabi SAW maupun telah meninggal. Bal umumuhu aula binisbati lil ayat allati istadalla biha. Keumuman ayat ini justru lebih utama dari keumuman ayat yang mereka jadikan dalil tentang untuk datang ke kuburan Nabi SAW. Itu keumuman ayat yang melarang untuk orang memanggil berteriak di
di balik dinding kuburan Nabi SAW itu lebih aula, lebih umum masuk, ya lebih dekat pendalilannya, lebih benar, lebih tepat pendalilannya dibanding dengan hujah orang yang mengatakan datang ke kuburan Nabi SAW sama seperti datang kepada Nabi SAW setelah meninggal, datang ke kuburan Nabi SAW sama mereka menyamakan dengan datang kepada Nabi SAW suatu Nabi SAW masih hidup. Fa'inna fi hadil ayat alladzina. Di mana letak umumnya? Nah, ini dikaji dari segi bahasa ya. Innal ladzina yunadunak. Karena digunakan sini orang-orang, itu lebih umum. Alladzina. Lafzul mausul, itulah isim mausul ya. Wa huwa min afadzil am. Di antara lafaz umum dalam bahasa Arab itu adalah itu isim mausul. Bi khilafil ayatul mutaqaddimah. Berbeda dengan ayat yang disebutkan tadi. Yang mereka jadikan hujah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahum rasul fa inna fiha dhamir. Kalau sana dhamir, kalau sini enggak. Isim mausul ya memang jelas-jelas munfidul umum. Nah, ini jelas. Wa laysa minal umum fi syai'. Itu tidak masuk umum. Walau annahum idzalamu ja'uka, ini dhamir. Ya. Ja'uka itu dhamir. Kalau sini isim mausul, itu lebih jelas keumumannya. Nah, kalau di sana tidak bisa. Walaysa fahmul ulama minha al-umum al-munadin. Walidzalika fahimal ulama minha al-umum al-munadin. Karena itu para ulama memahami ayat tadi alladzina dunaka min wara'il hujurat, ini dipahami oleh ulama adalah umum. Paham ulama ada umum bagi setiap orang yang memanggil Rasulullah SAW. Contoh kalau qadiyat Syifa, qadiyat menunjukkan dalam kitab Syifa, nadhara Abu Ja'far Amirul Mukminin. Abu Ja'far Amirul Mukminin, ya, Malikan. Itu berdiskusi dengan Imam Malik dalam masjid Rasulullah SAW. Faqala lahu Malik. Ya, maka Imam Malik berkata, "Ya Amirul Mukminin, la tarfa' sautak." Nah, Imam Malik itu beliau kan ingin menukil siapa ulama umum bahwa bicara suara tinggi dekat kuburan Rasulullah SAW itu tetap dilarang. Dengan alasan yaitu ayat yang tadi disebutkan orang-orang yang memanggilmu di luar rumahmu dengan suara keras tadi. Wara'il hujurat aktsarum la ya'qilun, kebanyakan mereka orang itu termasuk berbicara suara tinggi pun dilarang oleh Imam Malik dekat kuburan Nabi SAW ketika beliau berdiskusi dengan siapa? Dengan Abu Ja'far Amirul Mukminin. Itu salah seorang khalifah Abbasiyah. Maka Imam Malik mengatakan, wahai Amirul Mukminin, la tarfa' sautaka fi hadzal masjid. Jangan engkau geningkan suaramu di masjid ini. Karena Allah Ta'ala addaba qauman. Karena Allah SWT telah memberikan pelajaran kepada satu kaum. Faqala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wa madaha qauman, dan Allah memuji satu kelompok kaum. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka dekat Rasulullah. Nah, maka berhujah dengan ayat ini bahwa hendaknya kita dekat dengan Rasulullah SAW. Kita bicara Rasulullah dekat dengan Rasulullah SAW, maka kita tak boleh bicara dengan suara yang tinggi. Wadama qauman. Nah, ini Imam Malik mengatakan, dan mencela satu kaum. Innal ladzina yunadunaka min wara'ik. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu di luar rumahmu. Wa bi anna hurmatahu maitan ka hurmati hayyan. Di sini menunjukkan bahwa kehormatan Nabi SAW sama di waktu hidup sama seperti kehormatan Nabi SAW setelah meninggal, sama seperti kehormatan Nabi SAW setelah beliau, sama seperti kehormatan Nabi SAW saat hidup. Maka Imam Malik dalam penjelasan ini menjelaskan menghormati Nabi SAW itu tetap. Ya, adabnya ada ketika dekat kuburan Nabi SAW, sebenarnya dekat dengan kuburan dengan Nabi SAW. Jadi maka di sini beliau mengatakan bahwa kehormatan Nabi SAW setelah meninggal seperti kehormatan Nabi SAW. Fastakana lahu Abu Ja'far. Lalu Abu Ja'far ini merendahkan suaranya. Wa hadhihi riwayah wa in kana fiha maqal katsir walakinha min musalamatil khassah. Tapi di sini adalah walaupun riwayat ini kata beliau terdapat catatan dengan riwayat kesahihannya, tetapi dia dari antara hal yang memang diterima oleh orang-orang yang sependapat dengan Hazim Jalan. Berkata Qadiyat lagi adalah walal makathur al-malik inas qila lahu. Tatkala banyaknya orang belajar kepada Imam Malik sehingga majelisnya ribuan pemainnya. Nah, itu diminta namanya mubalik. Ada orang yang menyampaikan perkataan Imam Malik kepada orang yang di belakang. Saat itu belum ada mikrofon untuk mendengar suara guru yang bicara depan, itu nggak sampai ke orang majelis yang agak jauh jarak dengan
Imam Malik. Maka ada namanya orang yang mengulang ungkapan Imam Malik. Jadi di dalam biografi para ulama ada yang hadis sama puluhan ribu orang hadis majelis para ulama. Maka apa yang dipakai itu? Kalau kita tanya, gimana kok bisa sampai suara sejauh itu? Itu dahulu ketika umpamanya guru mengatakan haddasana, itu jarak sekian, ada yang mengulang ucapan guru itu haddasana fulan. Jadi situ ini menyambung lagi. Cuma dalam salat juga ada yang mubalik, yaitu ketika umpamanya jamaah begitu banyak, maka nanti di tengah-tengah shaf yang terdengar suara imam nanti itu mengulang sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, supaya orang di belakang mengikuti suara imam dengan adanya membalik mengulang ucapan imam tersebut. Nah, ketika di masjid Nabi SAW, Malik ketika mengajar itu sudah banyak orang yang hadir di masjid Imam Malik, sehingga butuh orang untuk mengulang ungkapan Imam Malik untuk sampai kepada orang-orang duduk yang jauh dari Imam Malik. Nah, maka ketika itu apa kata Imam Malik? Lama kafa'al Malik nas qila lahu, ketika sudah banyak orang belajar Imam Malik, lau ja'alta mustamliyan. Ya, kalau istilahnya itu mustamli itu ada orang yang mendiktekan kembali bacaan perkataan imam, ya, atau guru yang sedang mengajar. Mustamliyan yasma'uhu. Nah, jadi gimana kalau ada orang kan itu butuh suara keras untuk mengulang ungkapan Imam Malik sampai kepada orang yang jarak. Maka Imam Malik menolak. Ya alladzina amanu la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi. Imam Malik juga justru membacakan firman Allah SWT, wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi SAW. Warhamat wa hurmatuhu hayyan wa maitan sawa. Kehormatan Nabi SAW baik hidup maupun mati sama, kata Imam. Nah, ini ingin menjawab mana yang lebih beraula berhujah dengan ayat ini dengan dalilnya Ahmad Zinjal dengan ayat ini jauhkan. Berkata Imam Qastilani dalam Mawahib, diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq anhu qala, la yanbaghi raf'u sauti 'ala nabi hayyan wa maitan wala maitan. Diriwayatkan oleh Imam Qastilani ini bahwa Abu Bakar Siddiq berkata, tidaklah boleh mengangkat suara ya di atas suara Nabi SAW baik di waktu hidup maupun telah meninggal. Dan juga diriwayatkan dari Sya'la anha kan tasma' sautal watdi tadu wal mismar. Belum mendengar Aisyah ini ada suara seruling atau pukulan rebana dalam satu sisi masjid. Maka fatursi ilaihim, lalu Aisyah memerintahkan seseorang, la tu'zu Rasulullah SAW, janganlah kalian menyakiti Rasulullah SAW karena suaranya keras. Ya, maka Aisyah menegur dengan menyuruh seorang untuk menegur orang yang melakukan hal itu. Kalau ma amila Habib bin Abi Thalib misra'i darihi illa bil manasi' tawqitan, ya bidzalika nakalahu inu zibalah. Kemudian Abi Thalib kalau belum memperbaiki pintu rumahnya itu dengan manasik itu artinya tidak dengan palu supaya keras, tapi dengan suara yang sangat rendah begitu. Nah, ini bagaimana para sahabat mengambil dari ayat ini pelajaran dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalatil ayat aidan ala annahu la farqa fi as-sabir wa baina an yakuna sabruhu bihaitsu takunu bainahu wa baina qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam muddat as-safar aw la liuqu as-sabru fi haitsu syar dal ala umum kama qarra khasam. Lalu beliau juga ingin memakai teori yang dipakai oleh Ahmad Zini dalam memahami ayat ini. Kata-kata sabaru itu adalah masuk dengan umum. Ya, sabar. Karena yang dipakai oleh tadi kata beliau Zini dalam adalah ayat pertama. Itu sebutnya adalah haitsu syar. An-nazar qabr Nabi SAW, bahwa ini menunjukkan bahwa jarak kubur Nabi SAW di zaman kita ini adalah hal yurfa' fi saut wa yajharu lahu bil qaul amda. Maka boleh enggak ada orang-orang yang mengangkat suara dekat kuburan ketika bersiaran? Nah, yang aula di sini manjun anhu. Lebih jelas di sini adalah dilarang. Nah, karena juga kita saksikan sebagian dari negara-negara Arab itu kalau mereka berziarah ke kubur Nabi SAW, kadang-kadang mereka berteriak, ya Nabi Allah, dengan suara yang sangat keras. Ya, ini ada adab yang menyelidiki adab yang disebutkan oleh Allah SWT surah Hujurat tadi. Ya. Maka berdasarkan firman Allah SWT tadi,
Ya, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul. Jadi, wahai orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian berbicara kepadanya suara yang keras. Kajahri ba'dukum li ba'd, sebenarnya kalian bicara sama kalian. Antah batu amalukum antum tasyurun. Ya, akan membatalkan amal kalian, kalian tidak menyadarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sehingga orang-orang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah SAW. Ulaika ladzina imtahana Allah qulubahum bittaqwa. Itulah orang-orang yang telah Allah beri ketakwaan ke dalam nilai ketakwaan dalam hati mereka. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Bagi mereka ada ampun dan pahala yang sangat besar. Ini motivasi dari ayat ini adalah untuk merendahkan suara dekat Nabi SAW. Termasuk para ulama dari Imam Malik, setelah beberapa ulama, justru mereka tetap mengatakan ayat ini berlaku juga dekat kubur Nabi SAW. Maka oleh sebab itu di Muhammad Bashir Hindi mengatakan justru ayat ini lebih tepat menjadikan dalil daripada dalil yang dipakai oleh Ahmad Zaini Dahlan tentang mendatangi kubur Nabi SAW. Karena itulah Abu Hurairah meriwayatkan ketika turun ayat ini, innal ladzina yaquluna aswatahum inda Rasulillah, orang-orang merendahkan suara di sisi Rasulullah SAW, berkata Abu Bakar, waladhi anzal alaikal kitab ya Rasulullah la ukallimuka illa ka akhis syirah. Wahai Rasulullah, setelah turun ayat ini saya hanya akan bicara kepadamu sebagaimana menyampaikan dengan suara yang menyampaikan sebuah rahasia. Artinya dengan suara yang sangat rendah, berbisik-bisik, tidak berbicara dengan suara yang meninggi. Hatta alqallah, sampai saya bertemu Allah. Juga diwakilkan oleh Abdul Humaid dan Imam Hakim. Dalam Sahih Bukhari, qala Ibnu Zubair, "Fama kana Umar yasma' Rasulullah SAW hatta istafhama." Umar yang masyhur, dia bersuara tinggi, dan juga ada seorang sahabat Ibnu Syammas namanya. Itu bersuara tinggi, dan Umar setelah turun ayat ini, itu Umar tidak bicara kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah kadang-kadang meminta Umar untuk mengulang ungkapannya karena berbicara yang suara yang sangat rendah. Baik. Ini berikutnya beliau menyebutkan berbagai riwayat bukti-bukti bagaimana sahabat Nabi SAW ya memuliakan Rasulullah SAW waktu hidup. Beliau mengupas dengan riwayat sangat panjang sini. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Yazid, kuntu na'iman fil masjid fahasabani rajulun fanazartu fa'idahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala idhab fa'tini bihazaini faji'tu bihima faqala. Jadi aku tidur di masjid Nabi SAW, lalu ada orang membangunkanku, lalu aku lihat kata Sa'id bin Yazid, rupanya Umar bin Khattab, lalu tolong panggil idhab fa'tini bihazaini. Jadi ada orang di dekat kuburan Nabi SAW berbicara dengan suara yang tinggi. Tolong panggil kedua orang itu, kata Umar Khattab kepada Sa'id bin Yazid ini. Faji'tuhu bihima. Lalu aku bawa ke Umar Khattab dua orang yang bicara itu. Lalu Umar Khattab mengenanya, man antuma? Siapa kalian ini? Qala min ahli Taif. Kami dari ahli Taif. Rupanya orang Taif. Qala law kuntuma kuntuma min ahli Madinah, kalau seandainya kalian berdua ini dari penduduk Madinah, la uja'tukum, saya akan beri hukum kepada kalian. Tarfa'ani aswatakum fi masjid Rasulullah SAW. Kalian berbicara dengan suara yang tinggi di masjid Nabi SAW. Ini adab-adab yang ingin dijelaskan ketika di masjid Nabi SAW, juga ketika berziarah kubur Nabi SAW, bahwa di mana ulama memahami adab ayat tadi itu adalah berlaku walaupun setelah wafatnya Nabi SAW. Baik. Ini masih banyak sebenarnya riwayat-riwayat yang belum kemukakan tentang bagaimana para sahabat menjalankan, mengamalkan ayat tadi itu. Ya, setelah wafatnya Nabi SAW di masjid Rasulullah SAW, mereka tidak mengangkat suaranya, bahkan menegur orang-orang yang bersuara tinggi di sekitar kubur Nabi SAW, itu di masjid Rasulullah SAW. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cuma sampai di sini dulu. Itu yang dapat kita bahas untuk menjelaskan, menjawab syubhat dari Ahmad Zaini Dahlan yang bekerja dengan ayat tentang anjuran mendatangi kubur Nabi SAW dengan ayat disebutkan
wala annahum idza lam anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Sembilan 93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3